program Pasca Sarjana Kerja Kita Prestasi Bangsa. Ekonomi Unisula juga boleh, siapa tahu.
inovatif, amanah and fairness, khalifah, itu 5 nilai yang mau ditanamkan dari Fakultas Ekonomi ke mahasiswanya. Jadi lulus harus punya 5 nilai. Harus bisa jadi pemimpin, harus iya, masuk juga. Nah, kalau ini karyanya kami mau naik, ya Allah, lagi dan baca jadi semangat naik. Oh, tambah semangat. Ini latihan ketiga, ini latihan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Unisula yang pada kesempatan pada pagi hari ini diwakilkan oleh Wakil Dekan 1 Profesor Hendar dan juga Dr. Lulu M. Ifada. Yang kami hormati Sivitas Akademika dari Universitas Islam Kadiri Uniska, yang pada kesempatan kali ini Wakil Direktur PPS Uniska Bapak Dr. Aryan Syahidin, Sugeng Ramu Bapak dan rombongan dari KPS Magister Agribisnis Bapak Dr. Ahsin Daroini, lalu dari KPS Magister Manajemen Dr. Eka Askafi, dosen-dosen yang pada kesempatan hari ini menghantarkan teman-teman dari Magister Manajemen, ada Dr. Debbie Satyo, lalu Dr. Sony Subarto dan juga Dr. Ratna, dan juga staf dari PPS Uniska Bapak Hadi Pramono SAK. Sugeng Rawu Bapak Ibu semua di Fakultas Ekonomi Unisula dan tentunya teman-teman dari Universitas Islam Kadiri Uniska dan juga teman-teman dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya, kita semua dapat berkumpul di Fakultas Ekonomi Unisula dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan semangat luar biasa dalam acara Visiting Academy Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri Uniska di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk acara pada kesempatan hari ini. Insya Allah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua merupakan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dan selalu cinta kepada beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ucapkan Sugeng Rawu, selamat datang dan juga selamat menikmati acara pada kesempatan hari ini. Dan tentunya sebelum kita memulai melanjutkan acara, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan umul kita. Liridhoillah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, acara ini penuh berkah, acara ini penuh manfaat, dan juga acara ini diberikan kelancaran. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon hadirin untuk dapat berdiri.
acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diawali oleh perwakilan dari Fakultas Ekonomi Unisula yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Profesor Hendar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, ini rombongan dari Universitas Islam Kadiri. Ada berapa Pak? 6 delegasi ya. Yang kami hormati pula ini Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi Unisula, yang saya banggakan teman-teman dari mahasiswa kami di belakang ini yang tadi jadi MC-nya itu baru lulus Pak. Yang yang saya banggakan juga dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Kadiri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga mari kita tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kampus kami ini. Kampus kami terkenal dengan namanya kampus kasih sayang Pak. Kampus kasih sayang. Kampus kami ini punya tagline membangun generasi khairul ummah. Itu visi kami diangkat ke sana, dan kami di Fakultas Ekonomi ini juga mengikutinya ya. Ketika Unisula itu mengarah ke sana, fakultas kami termasuk prodi-prodinya juga masih mengarah ke sana. Dan tadi sudah ditayangkan barangkali ada untuk mewujudkan generasi khairul ummah, kami punya budaya lokal ya. Budaya fakultas itu yang kami sebut Khalifah School. Khalifah itu singkatan sebenarnya. Yang pertama kooperatif, itu kerjasama ya, kerjasama. Leadership, L-nya leadership, L-nya leadership. Kemudian Khalifah, fairness ya. Fairness, keadilan. Kemudian Khalifah, amanah ya. Dan inovatif. I-nya inovatif, kemudian A-nya amanah gitu ya. Nah itu kalau nilai-nilai itu ditebar begitu ya, itu mungkin satu hari nggak sampai. Tapi itulah di tempat kami saudara sekalian, bahwa berdasarkan budaya-budaya itu, alhamdulillah di tempat ini itu kita diimplementasikan di dalam sebuah paket-paket program ya, di 5 program studi. Ada D3 kami, D3 akuntansi yang alhamdulillah ini unggul juga. Kemudian S1 akuntansi itu unggul, S1 manajemen itu juga unggul, magister manajemen juga unggul, dan ada lagi di program studi doktoral S3 PDIM itu juga karena ini baru 5 tahun kami berdiri, program doktor itu baru baik sekali gitu ya. Saya kira itu ya. Kemudian di Fakultas Ekonomi ini itu punya 3 pendekatan kami dalam rangka bidang keilmuan kami ya. Yang pertama itu adalah Islamisasi Islam. Kami berorientasi pada pengembangan ilmu berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua itu internasionalisasi. Itu orientasi kami itu insya Allah tetap internasional.
Yang ketiga itu adalah digital friendly ya. Jadi kami itu globally Islamically and digital friendly itu yang kemudian kami menjadi slogan kami di Fakultas Ekonomi. Nah, kami sangat berbangga sekali dan berbahagia sekali atas kunjungan Bapak Ibu sekalian beserta para mahasiswa. Ini tentu kunjungan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya, karena saya pikir yang pertama itu silaturahim itu katanya akan memanjangkan umur gitu ya. Jadi mudah-mudahan di samping memanjangkan umur juga ada menambah rezeki katanya. Ya mudah-mudahan semua ini nanti kita ada manfaatnya untuk kita sekalian ya. Yang kedua juga tentu kita bisa sharing knowledge ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sehingga ini benar-benar juga memberikan tambahan manfaat yang luar biasa, menyusun sebuah program-program yang bisa dikolaborasikan untuk kepentingan kita sekalian. Nanti kurang bijak kalau saya misalnya panjang lebar cerita dan lain-lain ya, karena ini nanti sebelum saya akhiri, saya minta maaf Profesor Dr. Olivia Parunisa pada tidak bisa hadir pada saat hari ini. Beliau hanya menitipkan salam kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang di tempat kampus ini. Mudah-mudahan merasa nyaman di sini. Saya kira itu saja dari saya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikannya akan disampaikan oleh Wakil Direktur PPS Uniska kepada Dr. Aris Syahidin SEMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya aturkan kembali kepada yang terhormat para pimpinan atau petinggi Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi di Unisula itu dari S1 sampai S3. Berarti yang dari Uniska masih datanya kepada Prof. Heru nanti disampaikan kalau nanti ada. Saya sampaikan banyak terima kasih karena perhatian, karena apresiasi dengan semua menerima kami secara baik. Tadi sudah ngobrol di ruang 4 rumah. Kesini adalah silaturahmi dan tolakul ilmi ya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan harus bernilai siar dan belajar. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pengelola Fakultas Ekonomi ya. Mudah-mudahan terutama kepada mahasiswa kami dari program Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri yang datang hari ini ya, bisa mendapatkan berkah dari pertemuan silaturahmi yang baik kali ini ya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini tidak berhenti di sini ya. Tidak apalagi hanya administratif saja ya. Mudah-mudahan ada kesamaan pemikiran tadi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya, juga teman-teman MM dari BPS Kadiri yang sudah hadir di sini. Hari ini saya hanya nemenin aja Pak Heru, Prof. Heru di sini. Kita semua akan mendengarkan atau mencermati apa yang mungkin Pak Heru atau Prof. Heru bisa sharingkan
kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi Prof Heru nanti akan mengambil topik terkait dengan Industrial 4.0 dan Society 5.0. Ini mungkin akan menjadi hal yang penting bagi kita semua, khususnya Mbak dan Mas mahasiswa Magister Manajemen, baik yang dari Kadiri maupun dari Magister MM-nya Unisula, yang hari ini hadir di sini untuk mengetahui tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi, sehingga dengan demikian kita tahu untuk bisa mengantisipasi tantangan ke depan. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya akan mendampingi Prof Heru sebagai moderator untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya Prof Heru ini saya kenalkan, Prof Heru S1 beliau dari Fakultas Ekonomi Unisula, kemudian S2 beliau adalah dari Universitas Gadjah Mada, S3 beliau adalah Doktor Ilmu Ekonomi Islam ya Prof di Airlangga. Baik, dan sekarang beliau juga jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Atin, adalah Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula, dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua LPPM, sehingga hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya beliau ini ahlinya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan Prof Heru untuk menyampaikan apa materi yang akan disampaikan. Kurang lebih waktunya sekitar berapa menit ini? 30 menitan saja ya, sehingga nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan Prof Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, Prof Hindar, beserta Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Lulu, dan Bu Ida, Ketua. Tentu yang saya muliakan, ya saya cintai, saya hormati Bapak dari tim Pasca Sarjana, baik Direktur Pasca dan Ketua Program Studi ya, Pasca Universitas Islam Kadiri Kediri, dan tentu yang saya cintai adik-adik mahasiswa magister ya Pak, yang hadir pada forum yang berbahagia ini ya. Sholawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, saya sebagai pengganti yang duduk di depan ini, karena yang mestinya memberikan itu Pak Ardian ya, tapi karena ini gajinya MM ya, akhirnya saya menggantikan beliau, dan sesuai dengan surat ya Wida ya kemarin terkait dengan manajemen pendidikan di Pasca, khususnya di Magister, saya di MM, terkait dengan di era sekarang ini revolusi industri 4.0 dan 5.0. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, ya, di era industri 4.0 dan era society 5.0, ternyata ini memberikan sebuah kondisi yang menyebabkan adanya adaptasi ya yang baru dari kita semua ya, karena kalau kita tidak mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada, termasuk industri ya, termasuk sumber daya manusia yang ada, nah ini tentu sulit untuk bisa mempertahankan eksistensi ya, atau tetap eksis ya. Kalau di dalam industri itu sustainable competitive advantage-nya itu sangat sulit untuk dipertahankan.
dipertahankan. Oleh karena itulah kita harus adaptasi, ya, di era revolusi industri 4.0 ini. Yang kalau kita lihat, ya, saya rasa bapak-bapak, adik-adik mahasiswa sudah tahu, ya, kalau kita sudah tahu histori perjalanan dari industri, ya, itu bisa kita lihat sejak tahun 1784, ya, sampai di tahun 2011, ya, ketika ada konvensi di Hannover di Jerman, ya, kemudian muncul konsep revolusi industri 4.0. Nah, mau tidak mau, ya, sekarang ini kita harus berhadapan dengan teknologi, ya, digital, ya. Jadi kalau kompetensi SDM ini kemudian tidak mengikuti, ya, apa yang terjadi di dalam perubahan industri ini amat sulit, ya, kita untuk bisa berkompetisi, ya, berkompetisi dengan baik, ya. Nah, kita mengenal teknologi ada IoT, ya, yang cukup sudah dipraktekkan oleh banyak perusahaan. Kalau adik-adik mahasiswa lihat ini ada handphone, ya, Nike, ya, yang itu bisa membantu penggunanya untuk menentukan ukuran kaki sebelum dia membeli sepatu, ya. Kemudian ada kulkas yang dia bisa ngomong kepada pemiliknya, "Hei, stok makanan di kulkas itu udah habis tuh," lewat SMS atau lewat WA, ya. Kemudian Google Glass, kacamata, ya. Itu semua sekarang sebenarnya sudah mengakomodasi atau mengadopsi teknologi internet of things, ya. Jadi kalau industri kita, kalau Bapak Ibu adik-adik punya sebuah bisnis, kemudian tidak bisa menginovasi produknya, ya, dengan menggunakan teknologi baru, akan sulit, ya, untuk bisa mengikuti persaingan di era sekarang ini. Jadi masih banyak produk-produk yang berbasis Internet of Things, ya. Kemudian yang kedua, big data, ya. Sekarang adik-adik mahasiswa bisa menggunakan WA, Instagram, ya. Kemudian apalagi Facebook, ya. Kemudian Yahoo, Google, Mail, itu karena mereka sudah menggunakan big data, ya, untuk penyimpanan yang luar biasa besar, ya. Sekarang sudah banyak menggunakan teknologi big data. Kemudian yang ketiga, cloud, ya. Sekarang kita nggak repot-repot nyimpan data kita, ya, takut laptopnya rusak, hard disknya rusak, ya. Kita bisa langganan, kalau mau gratis kapasitasnya terbatas, tapi kalau mau langganan kita bisa menyimpan semua arsip-arsip penting itu di cloud. Kapanpun, dimanapun kita mengakses, kita bisa dapat, ya, pada saat itu. Ini teknologi yang ketiga, cloud, ya, Yahoo Mail, Gmail, ya, Dropbox, dan lain-lain, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang ini merupakan revolusi robotik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, adik-adik mahasiswa tahu sekarang hampir mayoritas perusahaan sekarang itu sistem manufakturnya itu sudah berorientasi kepada penggunaan robotik, ya. Tesla, pabrik mobil listrik di California, 100% itu sudah menggunakan robot. Jadi tidak lagi tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Bayangkan nanti adik-adik kalau bekerja di sektor manufaktur, kalau semuanya sudah menggunakan teknologi ini, itu sudah hilang. Maka nanti akan saya tunjukkan beberapa job yang hilang akibat dari revolusi industri 4.0 ini, ya. Kemudian Jepang belum berani, Honda itu masih 50-60% menggunakan teknologi robotik, ya. Sebagian masih menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang ini sudah hampir menuju ke sana, ya. Adik-adik mahasiswa bisa lihat lah, sekarang di restoran ada menggunakan robot untuk melayani konsumennya, ya. Dan ke depan skenario itu akan memenuhi semua aspek kehidupan masyarakat. Itulah yang kemudian diprotes oleh Jepang, ya. Jepang mengatakan, kok kita itu dikendalikan sama artificial intelligence, kecerdasan buatan sing hebatnya lebih
manusia. Ya, lalu muncullah konsep society 5.0, yaitu mengembalikan lagi hakikat manusia. Ya, Jepang itu pengen teknologi yang direvolusi industri 4.0, ya, itu tetap berdampak pada atau dikendalikan oleh manusia untuk memberikan kenyamanan kehidupan di dunia ini. Itu filosofi Jepang kan, keselamatan, kenyamanan, ya, di era 5.0. Jangan kita dikendalikan oleh sebuah teknologi. Jadi society 5.0 itu adalah resolusi terhadap revolusi industri 4.0. Protes, ya, ngapain sih kita diatur-atur oleh teknologi, ya. Nah, itu sekarang kita hadapi sekarang ini, ya. Kalau bapak ibu ada yang pakai mobil bensin, ya, adik-adik mahasiswa, itu teknologinya sudah menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kalau ada yang sering nonton film pakai Netflix, itu basisnya adalah artificial intelligence, ya. Kemudian iPhone, ya, dengan teknologi face-nya, ya, untuk password dan lain-lain, itu teknologinya dari artificial intelligence. Kita sering pakai Google, ya, apa-apa kalau kesasar kita pakai Google Map, itu basisnya juga kecerdasan buatan. Jadi kalau kita lihat semua teknologi, ya, yang tadi kita bahas, itu sudah dipraktekkan dan diadopsi oleh semua perusahaan di dunia. Persoalannya nanti adik-adik sanggup nggak, ya, menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan dari revolusi industri. Yang terakhir dari revolusi ini yang perlu kita pahami adalah printing 3 dimensi. Jadi sekarang kalau adik-adik mau membuat mobil, lalu membuat prototipenya kecil, ya. Nah, itu nanti prototipe yang kecil itu bisa dibuat persis sama ketika itu dibuat kondisi yang sebenarnya. Itu yang dinamakan dengan printing 3 dimensi. Kalau dulu enggak, kita dipamerin prototipe dari sebuah produk, begitu diproduksi bentuknya beda, ya, ukurannya beda dan lain-lain. Tapi dengan teknologi ini, sketsa kita yang kecil itu persis diproduksi untuk yang sebenarnya. Nah, ini sebuah teknologi yang luar biasa, ya, printing 3 dimensi ini. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang sekarang ini mendominasi, ya, di dalam industri kita, ya, baik produk maupun jasa. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan ini, ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan ini, karena manusia sekarang akan banyak tersingkirkan. Coba kita lihat nanti, apalagi kita sudah bisa lihat bagaimana roadmap, ya, dari pengembangan di setiap aspek, baik dari marketing, human resource, strategi, ya, IT-nya, teknologi manufaktur, supply chain, semua sudah ada bayangan apa yang harus dikembangkan ke depan untuk mengakomodasi dari revolusi industri 4.0, ya. Jadi sudah ada roadmapnya, tinggal nanti SDM-nya cepat nggak menyesuaikan, ya. Nah, apa sih dampaknya kalau kita lihat di sini, ya? Nah, ini kira-kira, ya, adik-adik masa akan menghadapi ada 11 pekerjaan yang hilang karena teknologi, ya. Nanti Pak Pos, tukang pos hilang, pengirim barang, ya. Federal Express nanti akan digantikan robot, ya. Nanti kalau ada yang jadi konsultan, yang jadi analis kredit, semua digantikan oleh teknologi digital semua. Jadi nanti diperkirakan akan ada pengurangan pegawai bank yang nanti jadi teller, analis kredit, itu akan hilang menjadi bank digital, ya. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, itu nanti tidak ada lagi pegawai bank yang banyak, ya. Hilang itu nanti posisi teller, analis kredit dan lain-lain, ya. Dosen seperti kita Pak Direktur, nanti bisa digantikan teknologi karena nanti akan berkembang e-learning,
sehingga tidak lagi kita harus belajar di kelas. Itu yang ada buku ya Pak, itu yang mengatakan the end of the university ya, karena nanti akan digantikan oleh teknologi e-learning ya. Kemudian kaset-kaset di Indomaret ya dan lainnya itu akan digantikan teknologi semua ya. Ke depan akan hilang semua ya. Sekarang banyak sekali bisnis di dalam tourism ya. Dulu kita pesan ke agen apa kalau mau ke Malaysia, mau piknik ke luar negeri. Sekarang kita bisa pilih hotel sendiri, pilih pesawat sendiri. Jadi banyak sekali nanti pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Mau pesawat tempur aja pilotnya nanti hilang, ada drone ya. Pilot-pilot itu nanti kalau sudah dikendalikan drone kan dan nggak tahu lagi ya, cukup dramatis ya. Semua teknologi akan berkembang ya. Semua teknologi termasuk nanti di bidang petani itu nanti akan hilang ya. Termasuk di pialang saham, pedagang saham ya, restoran dan bartender ya, pekerja pabrik hilang ya. Pertanyaan nanti adik-adik mau kemana tahun kali ini gitu. Kalau semuanya sudah meniadakan manusia. Lalu bagaimana kita menyikapi ya? Ini saya putus-putus ya, saya percepat karena waktunya tidak ada. Untuk menghadapi ya revolusi industri 4.0 ya, nanti saya tunjukkan kurikulum kami ya. Training ya, ini yang 4 yang penting, kompetensi dan inovasi. Nah kompetensinya pasti, nah ini nanti kita lihat ya. Saya ambil dari World Economic Forum ya, katanya profesional, cekatan dan bersedia bekerja keras. Itu yang dibutuhkan dalam industri 4.0. Yang ketiga adalah kognitif, mampu melakukan analisis. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting nih, yang susah dimiliki adik-adik mahasiswa. Apa itu? Emotional intelligence. Kesadaran diri dan empati. Ya. Karena kita sekarang ini diciptakan untuk menjadi homo economicus sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah digital, wajib, ya, digital of course. Maka sekarang kurikulum itu semua serba digital, ya. Belum berani Pak Direktur. Nah ini adalah human capital di era 4.0. Ini PR dari mahasiswa sekalian, ya. Bisakah nanti ini dipenuhi literasi di digital? Masyarakat kita belum siap untuk itu, ya. Jadi sekarang harusnya kita sudah mulai di program studi itu harusnya sudah ada ini ya, pemrograman, keamanan cyber, jaringan digital dan lain-lain ini harus kita pahami dan kita ketahui, ya, cloud dan sebagainya. Nah ini yang kita siapkan ini. Nah lalu kita lihat di konteks dunia. Sebenarnya skill yang paling diperlukan di tahun 2020 itu apa sih? Kalau dulu 2015 ini kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, kemampuan berkoordinasi. Yang ketiga, memanage orang, people management. Ya. Kemudian mampu berpikir kritis. Ya, itu nanti harus diterjemahkan di dalam kurikulum kita. Ya. Kemudian kemampuan negosiasi, kemudian kemampuan melakukan quality control, ya, kontrol kualitas, ya, orientasi jasa, kemampuan mengambil keputusan, judgment and decision, ya. Kemudian ini yang susah, kita mau mendengarkan orang lain, active listening, jangan langsung kita ngomong tanpa kita mendengarkan. Diskusi, debat, saut-sautan, kita nggak mau dengerin dulu ya. Aktif, listening dan kreatif, inovatif. Itu dulu 2015. Bagaimana dengan 2020? Masih kompleks, problem solvingnya masih dibutuhkan. Ya. Yang kedua, critical training. Sekarang ada istilah critical training. Creativity butuh. Sekarang orang-orang yang kreatif, ya. Kreatif mencari sesuatu yang baru, inovasi baru. Kemudian memanage orang. Ini nanti ada mata kuliah leadership di kita, ya. Bagaimana memanage orang.
tidak semua orang bisa jadi seorang leader. Tapi kalau jadi manajer semua orang bisa. Tapi ketika menjadi leader tidak semua orang bisa menjadi seorang leader, memanage orang. Ya, tidak semua bisa memanage orang. Kemudian koordinasi masih, nah kecerdasan emosional, empati, ya, punya rasa empati, ya, kesadaran diri, ya. Kemudian judgment masih, service, negosiasi, dan cognitive flexibility, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, ini adalah persentase di tahun 2020, ya, dari semua kompetensi yang dibutuhkan di dalam industri. Coba adik-adik bisa lihat, yang tertinggi yang mana ini? Yang dibutuhkan tahun 2020, skill. Yang paling tinggi mana? Ya, complex problem solving 36%. Ya, jadi di era tahun 2020 ini kompetensi atau keahlian untuk memecahkan masalah yang kompleks itu menjadi faktor yang penting. Dan ini kita lihat, kalau kita lihat grafiknya itu cukup tumbuh, ya. Kebutuhan itu cukup berkembang terus, ya. Terus sampai sekarang ini ya sangat stabil, ya, stabil. Kemudian yang nomor 2 apa? Yaitu social skill. Yang pertama tadi apa? Complex problem skill, ya, memecahkan masalah yang kompleks. Kasih kasus, adik-adik mesti disuruh memberikan solusi. Tapi kalau di dalam pembelajarannya nggak ada case-based learning, bagaimana ini bisa tercipta complex problem solving? Itu kita latih mahasiswa kita S2 kita, ya. Kemudian yang kedua adalah social skill, ya. Kemudian yang ketiga yang dominan adalah system skill, ya. Kemudian cognitive skill, ya. Nah ini bisa kita lihat, ya. Apa sih complex problem solving? Kemampuan untuk memecahkan masalah yang baru, yang asing, ya, sesuatu yang masih baru, belum diketahui solusinya di dalam dunia. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang. Yang kedua social skill, ya, kemampuan berkoordinasi, ya, kerjasama, negosiasi, ya, persuasi, ya, mentoring, ya, membimbing, ya. Kemudian kepekaan dalam memberikan bantuan, ya, respon, ya. Yang ketiga proses skill, ini ada 3, kemampuan mendengar, active listening, logical thinking, ya, berpikir logik, ya. Dan yang ketiga monitoring diri dan yang ketiga. System skill, ya, apa itu? Melakukan judgment, ya, dan keputusan dengan pertimbangan cost and benefit. Jadi mampu membuat keputusan based on manfaat dan biaya, cost and benefit, ya. Dan yang terakhir adalah cognitive ability, ya, yaitu ada logika, ya, listening, problem sensitivity dan lain-lain. Lalu kita lihat sekarang industrinya, ya, industrinya coba kita lihat. Nah ini kita bisa lihat, ini adalah macam dari industri, ya. Kemudian masing-masing industri itu bisa lihat kompleks problem solving, yaitu terbesar dibutuhkan oleh industri apa ini? Saya kekecilan nggak bisa baca. 42. FS itu adalah financial service konsultan pasar modal. Berarti yang perlu disiapkan apa? Sosial. Kita lihat yang terbesar 37, ya, yaitu PS. PS adalah professional service, jasa-jasa profesi. Saya rasa itu lah, ya, sharing-sharing kita, monggo kalau mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriana dari program Next Management. Saat ini saya melihat bahwa teman-teman di kebanyakan daerah
mereka hanya menjadi market segala sektor usaha. Contoh saja yang sangat sekali memprihatinkan buat saya, ketika saya tanya kepada beberapa karyawan terkait kamu mau jadi apa ketika kamu sudah lulus. Saya pokoknya ingin kerja di perusahaan. Kenapa kamu ingin kerja? Kenapa kamu nggak menciptakan bahwa diri kamu bisa menjadi entrepreneur? Tidak Bu, tidak mungkin. Kebanyakan mereka seperti itu dari jenjang usia, dari jenjang ekonomi, mereka selalu berpikir begitu. Nah, yang kadang-kala saya akhirnya menindaklanjuti hal itu adalah, ayo sekarang kamu bekerja kalau kamu memang pengennya bekerja. Akhirnya mereka bekerja dari hal yang kecil dulu mereka lakukan, dari hal bukan soft skill, mereka punya tenaga, dari tenaga dulu. Nah, dari tenaga baru mereka naik lagi tingkatan, Bu, saya pengen Bu jadi admin seperti itu. Bisa nggak Bu saya? Sangat bisa. Bolehkah Bu? Boleh. Nah, begitu selanjutnya ketika jadi admin mereka naik lagi. Artinya saya berpikir, ya Allah, ternyata mereka ini sebenarnya bisa, tapi bukan tuntutan, tapi nuntun mereka untuk mereka tahu apa sih revolusi industri 4.0. Kalau kita mendengar namanya saja mereka sudah merasa takut, nggak ngerti hal itu. Tapi kalau mereka itu diajarkan yang tadi implementasinya seperti tadi, itu akhirnya mereka itulah yang disebut dengan revolusi 4.0. Nah, artinya di sini saya berpikir apa mungkin ya mereka itu dari berbagai strata tadi, mereka itu seharusnya benar-benar terjun langsung, tidak hanya dari teori. Gitu. Nah, cuman kita di sini saya secara pribadi itu sejauh mana sih saya bisa memperdayakan mereka agar mereka bisa menjadi SDM yang lebih unggul. Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua, kemudian dari basic keimanan mereka, saya percaya Pak bahwa saya berpikir begini, ketika lagi zaman Anbiya, mereka itu kan para Anbiya itu mereka sekolah, apakah mereka duduk di bangku sekolah? Tidak, tapi mereka memiliki manajemen keilahian. Artinya ketika mereka bersyukur dan mau merenung dan selalu mengupgrade skill, insya Allah malah justru mereka akan menjadi sesuatu yang memiliki kompetensi. Nah, dari situlah akhirnya saya mencoba bisakah antara manajemen keilahian tadi sebagai bentuk tafakur, terus mereka menganalisa, itu bisakah dikolaborasikan dengan ilmu manajemen ekonomi yang sekarang banyak berkembang di fakultas-fakultas itu Pak. Mohon mungkin Prof. Panjenengan bisa memberikan masukan. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mbak Dia, apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah dinamika yang kita hadapi, yang saya sampaikan kepada Anda semua karena Anda adalah seorang mahasiswa di program studi sistem, ya, untuk bisa memahami kondisi sekarang itu yang terjadi seperti itu. Lalu bagaimana membangun kalau itu dari awal? Saya melakukan riset di UKM Small Medium Enterprise, khusus batik, di Badikti sejak 2009 sampai sekarang. Tiap tahun saya dapat untuk memperkuat studi batik Small Medium Enterprise, Pekalongan, Semarang, Jepang. Gitu.
Ya. Lalu kalau kita kaitkan tadi bagaimana menumbuhkan mereka, sebenarnya mereka memiliki jiwa entrepreneur yang bagus. Ya. Semua saya lihat memiliki kreativiti, nilai-nilai yang kita sampaikan itu sudah ada pada mereka. Ya. Bukan Bapak itu yang dari fresh graduate, ya. Dari mereka-mereka yang punya bisnis startup meneruskan dari orang tua dan seterusnya. Itu mereka semua. Tetapi dalam perjalanannya, karena mereka kemudian tidak mengembangkan bisnisnya itu mengikuti dinamika perubahan, ya, mengikuti, kan ada ilmunya itu, ya, ada ilmunya. Maka ini pentingnya ilmu tadi, ya, ada ilmu tentang pemasaran, ada ilmu tentang produksi, operasi, ilmu tentang menata keuangan. Sehingga selama saya mendampingi mereka, baik itu industri tenun, batik, ya, itu kelemahan-kelemahannya adalah satu, tadi betul marketing. Mereka nggak punya ilmunya, punya kemampuan untuk membuat produknya, punya kreativitas. Malah sekretaris desa Troso itu dia juga pengusaha tenun, itu dalam semalam bisa membuat 50 desain mengenai ini Pak, batik tenun Pak. 50 desain yang sebenarnya bisa dipamerkan, ya. Tetapi dia buat dengan khayalan, impian, selera dia sendiri. Maka kemudian kalau itu diterjemahkan dalam produksi, pertanyaannya, siapkah konsumen menerima gagasan produk dari jenengan? Itu jadi masalah, ya. Dia ke Sulawesi, seleranya beda, ya warna yang jreng. Tapi kalau orang Jawa senangnya warna yang soft, halus, gitu ya. Nah, kalau kemudian mereka menggunakan pendekatan tadi, tidak based on customer, ya, kira-kira ini bisa berkembang nggak? Sulit Pak. Nah, kemudian mulailah kemudian perlu adanya bantuan, tanda petik, kolaborasi yang saya maksud tadi. Teman-teman kita, ya, para pengusaha awal ini memang harus dipandu dan diberi pemahaman kondisi sekarang ini kok ini loh, mereka nggak tahu sistem pembatikannya, pewarnaannya, dan itu harus dibantu. Maka kemudian membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, daerah, perguruan tinggi, ya, asosiasi. Ternyata sekarang sudah ada, ya, mulai berbagi pewarnaan, teknik pewarnaan, bahasa pewarnaan, ya. Strategi packagingnya aja mereka nggak bisa loh buat packaging yang menarik. Akhirnya kita beri pendampingan packaging. Jadi sebenarnya teknologi untuk marketing di era sekarang, lah ini ono wisatawan datang ke Jepara diambil ke kesuwen, nggak akan dapat banyak. Ya, lalu diperkenalkan teknik sosial media, ya, marketplace, ya, pakai website, pakai Instagram. Baru kemudian ini mulai tumbuh dan berkembang. Jadi memang untuk bawah itu tahapannya memang harus ada pembimbingan, tapi diberitahu, kamu kalau begini terus loh, ya nggak jalan. UKM kita kemarin pandemi back kok, Jepara itu baik semua. Tapi sekarang saya senangnya adalah ketika kemarin baru saja melakukan riset di tahun ini, itu sudah didominasi oleh anak-anak muda kayak mbak-mbak itu. Batik itu nggak ada laki-lakinya. Kemarin saya mengumpulkan 70 orang untuk diskusi, ya, semuanya cewek semua dan masih muda-muda. Dan ketika saya eksplorasi knowledge resource-nya mereka dari mana sih? Oh, mereka ternyata sudah kreatif, ya. Dapat dari YouTube, belajar dari YouTube, dapat dari pemerintah, dapat dari sesama partner, pengusaha. Mereka sudah sampai di situ. Itu golongan jenengan, kaum milenial. Ya. Dan itulah yang nanti kita harapkan kaum milenial ini yang mulai menumbuhkan tadi, ya, pengembangan bisnisnya, tetapi juga harus didampingi dengan pengetahuan. Ya, riset saya terakhir itu adalah pengetahuan
dari mana sih dengan dapatkan yang sebenarnya diperlukan apa, sehingga nanti ini bisa menjadi bahan rekomendasi. Kalau itu kita bisa bimbing, Pak, insya Allah bagus. Omsetnya saya lihat rata-rata 5 sampai 10 juta per bulan, bagus. Ya. Beda dengan Pekalongan. Pekalongan diajari online, marketplace, tidak ada yang datang, karena sepuh-sepuh itu yang ada di Stomo itu. Ya. Alasannya apa? Nanti baik, saya gantikan anakku game baru motor ini. Nah saya rasa aku tak jogoni ini baik. Ada pengaruh. Jadi ini tugas kita memberi pemahaman kondisi sekarang ini. Banyak sih kompetitor, banyak yang melakukan inovasi, ya dari Cina banyak, ya produk batik macam-macam, ya. Nah kalau kita tidak bimbing dengan era-era tadi penggunaan teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan, ya tidak bisa survive. Ya. Kemudian dengan kewilayahan saya setuju, ya. Makanya di MM kita ada 2 tadi Pak ya, epistemologi Islam sama peradaban Islam. Ya. Tujuannya adalah bagaimana membekali mahasiswa itu, ya nilai-nilai Islam yang bisa diadopsi di dalam praktek bisnisnya, ya. Makanya tadi kita sudah bicara dengan Pak Direktur, kalau S3 itu sekarang disertasinya harus mengkaitkan variabel konvensional dengan Islam, tidak lagi pengaruh motivasi terhadap kinerja. Oh enggak, motivasi yang bagaimana? Oh motivasi yang madatilah curiosity motivation, yang akan lebih meningkatkan kinerja. Itu sudah kami lakukan, ya. Jadi di dalam kurikulum kita konsep-konsep keilahian itu masuk di dalam bahan. Jadi RPS kita, rancangan pembelajaran kita itu wajib hukumnya memasukkan nilai-nilai Islam. Tujuannya apa? Memperkaya mahasiswa kita itu, ya kalau dia menjadi seorang entrepreneur, bawa ini nilai-nilai ini. Kalau dia menjadi seorang akademisi dosen, bawa nilai-nilai ini. Kalau dia menjadi seorang profesional, bawa. Karena profil lulusan kita ada 3, ya. Yang pertama adalah manajer, entrepreneur, akademisi atau konsultan. 3 itu Pak. Mungkin kode ya Pak, 3 itu. Ya 3 ini segmen kita itu. Tadinya nggak ada entrepreneur Pak, mulai tahun ini. Maka kurikulumnya saya masukkan entrepreneur. Masuk. Ya karena mahasiswanya sekarang banyak dari entrepreneur. Jadi nggak bisa PCC, coba pakai Amos, coba pakai PLS. Entrepreneur super tuh, kayak gini. Tapi kalau ini solusi aku di masalah ini solusinya ini tulisan itu. Nah, mereka akan lebih critical thinking, ya, complex problem solving. Itu mereka nanti akan belajar. Gitu Mbak, monggo ada. Dan terima kasih terhadap pemaparan jenengan. Itu mungkin kaitannya yang kita ambil contoh adalah produksi sekunder. Ya. Bagaimana dengan produksi primer? Jadi kebetulan tadi kasus yang saya hadapi itu adalah saya kebetulan di pengelolaan minyak Pak. Oh minyak. Saya dari dulu itu memimpikan karena saya tahu bahwa Indonesia itu adalah negeri yang kaya dengan kelapa sawit. Ya. Nah, kemudian saya berusaha meneliti itu dengan bantuan guru besar yang ada di ITB. Oh. Ya. Nah, kemudian saya belajar dan belajar sampai pada akhirnya di tahun 2020 saya mendapatkan dari Sukovindo itu dan BPOM sertifikat untuk pengelolaan crude palm oil. Betul. Dan itu dari 6 perusahaan di Indonesia itu saya bisa katakan bahwa saya satu-satunya orang Indonesia yang asli mendapatkan sertifikat itu. Nah, yang jadi kendala hari ini Pak, jadi begini. Flashback 1 tahun kemarin, panjenengan pasti tahu mengenai grafik harga minyak. Saat ini
semua lahan di Indonesia itu dalam kekuasaan luar negeri. Walaupun mereka menggunakan boneka orang Indonesia yang menjadi direkturnya. Ketika saya berusaha meneliti di mana komposisi yang ternyata dari 5 orang kompetitor kami, itu memang mereka mengambil bahan kebanyakan dari India. Dan setelah saya pelajari supply chain-nya, itu ternyata bahan itu pun itu ada di Kediri, Blitar, dan Tulung Agung. Bahan yang sangat urgent itu adalah lintenoid. Dan mereka nyuplai dari India itu Pak, itu 60.000. Sedangkan kalau itu kita produksi sendiri, itu hanya 2.500 per kilonya. Jauh. Artinya kan itu sudah bisa menekan harga untuk produksi. Nah, ketika kita trial, kemudian dengan kualitas crude palm yang baik dan menghasilkan minyak yang baik, kemudian hadirlah tekanan-tekanan. Nah, salah satu tekanannya itu nggak hanya dari kompetitor, tetapi juga dari birokrasi. Sekarang itu yang saya pikirkan, ya Allah bagaimana bisa ya kita berkembang, tetapi kayak suplai CPO kita udah mulai dibatasi. Jadi untuk satu orang yang baru tumbuh ini itu dibatasi. Itu satu dari kasus yang saya alami. Yang kedua, kita diajak, ayo kamu dengan harga yang sama dengan komunitas pengusaha minyak. Saya di situ cuma diam, tetapi saya di situ tuh berdecamuk hati saya. Saya seperti marah, tapi saya tidak bisa marah. Karena saya berpikir saya orang Indonesia, kenapa saya harus jual mahal? Tetapi kalau saya jual mahal, terus apa gunanya saya? Apa gunanya pendidikan saya? Itu yang saat ini menjadi beban mental saya, Pak. Jadi saya itu sekarang nggak mau produksi, volume produksi untuk minyak repacking itu saya kurangi, saya lebih kepada minyak seperti minyak hitam. Nah, jadi saya lebih pada minyak kita untuk rakyat kalangan menengah ke bawah dengan spek yang salah satunya tidak tidur. Saya mohon mungkin maksudnya dari jenengan. Itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi di dalam lingkungan industri itu kan kemampuan adaptasi kita, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kita di kelas namanya adalah dynamic capability. Jadi ketika ada kendala-kendala perubahan di dalam lingkungan industri seperti itu, seperti yang Mbak lakukan itu, sebenarnya Mbak sudah memiliki kapabilitas dinamik yang bagus. Karena begitu ada kendala perubahan-perubahan di dalam lingkungan industri yang memaksa kita nggak bisa melakukan harga yang lebih murah, ya, karena nggak supply chain-nya tidak diperbolehkan, sehingga kita harus menjual dengan harga yang sama. Kan berarti itu sebuah faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan, kan? Sehingga kita harus merekonfigurasi keuangan, bagaimana strategi kita untuk menghadapi itu. Kalau Mbak mengambil strategi tadi ya sudah tepat, bagi saya itu sudah tepat. Karena kalau kita melawan tanda petik faktor eksternal dari faktor kebijakan pemerintah, dari antar kompetitor yang ada, itu kan bagi kita sangat sulit. Maka menurut saya yang paling memungkinkan dan kontrol belajar yang bisa dilakukan oleh Mbak itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak bisa, ya kita harus tinggalkan, nggak bisa, ya, karena kita akan berisiko tadi. Walaupun tadi tidak sesuai dengan kita ini sesuatu yang murah, ya, gitu. Sama itu kalau kita India itu sumber pasokan dari banyak hal, termasuk benangnya tenun itu juga didapat dari India, itu ya, dibanding dari China. India yang bagus, kan, ya. Tapi
tapi tentu harganya bagaimana? Mahal. Ya, bagaimana kalau kita ambil benangnya mahal, kita proses, harga tenunnya jadi mahal, siapa yang beli? Sama kan Mbak kasusnya, ya. Sehingga pengusaha itu akhirnya realistis. Saya ingin loh, mau tuntut, mau gambar produk yang bagus dong, gitu ya. Seperti batik yang seharga Paradise di atas 2 juta dan harga gitu. Bisa, tapi kalau benangnya itu kita ambil yang bagus mahal, siapa yang mau beli? Rakyat kita paling 200, paling sering beli di kisaran harga itu menurut mereka ya, di harga 100 sampai 200. Kalau saya buat seperti itu nggak ya, gitu. Ya, akhirnya mereka tetap bertahan, jadi tidak menginovasi yang seperti itu untuk diversifikasi produknya, tetapi mereka melayani seperti Mbak tadi, tak layani saja yang menengah ke bawah. Itu tadi ada pertimbangan yang menurut saya itu yang terbaik. Jadi intinya yang bisa dikendalikan oleh Mbak sendiri itulah yang bisa dilakukan. Controllable, yang tidak bisa ya sudah kita harus tinggalkan. Saya rasa itu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Heru juga Mbak Ardiana. Ternyata paparan dari skill-skill yang sudah dipaparkan Pak Heru tadi perlu ditambahi religious skill kali juga emotional skills untuk ternyata menghadapi tantangan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Karena tidak seindah yang kita harapkan. Itu rasanya hati nurani nggak terima ya. Tapi kita memaksa diri untuk kemudian bisa menahan emosi, bisa bertahan dengan doa, dengan religius yang kita miliki, keterampilan kita miliki. Ya tentu kayak tadi seperti disampaikan Prof. Heru, kekuatan eksternal itu kan sudah di luar kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita beri aplaus untuk Prof. Heru dan Bapak-Ibu semuanya. Sehingga akhirnya untuk mengakhiri sesi pemaparan ini, saya Nur Hidayati beserta Prof. Heru undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tangan yang luar biasa ini dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih dari Universitas Islam Kediri sudah berkenan hadir dan silaturahmi kepada Universitas Islam Sultan Agung. Semoga silaturahmi ini terus berjalan dan juga penuh berkah, bermanfaat dan juga tentunya tidak lepas dari komunikasi yang terus berjalan. Ini ada sertifikat Bapak dari Universitas Islam Sultan Agung khususnya program studi Magister Manajemen untuk diberikan kepada Dr. Aris Syahidin selaku perwakilan, dan nanti untuk seluruh hadirin yang ada di ruangan ini di ruang seminar Fakultas Ekonomi Sosial juga akan mendapatkan sertifikat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu? Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan kerangan dari Universitas Islam Kediri kepada Universitas Islam Sultan Agung atau program studi Magister Manajemen Unisla. Kita berikan momen yang luar biasa ini juga teman-teman semuanya. Luar biasa ya Pak Ketua kita terjun ya teman-teman ya, Pak Ketuanya mahasiswa nih Pak. Luar biasa. Masih ada Pak Heru dan juga Bapak-Bapak dari perwakilan mahasiswa boleh. Kami persilakan Bapak. Bukan lamaran ya, ini bukan gaji lamaran ya teman-teman ya. Tapi kalau mau melamar Mbak Nani boleh, nanti silakan proposalnya dikirim ke kami. Oke, selanjutnya masih ada lagi Pak? Masih ada buat. Palingnya kalau tadi dokter lainnya ini palingnya.
dalam penyambutan kami, dan kami ucapkan hati-hati di jalan, selamat melanjutkan aktivitas, dan kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga